Nah, sekarang saya ingin memberikan sedikit ya tentang pengakuan iman Gereja Betel Disponu Sinode di masa berada, yang berdasarkan pengakuan itu saja jelas kontras atau menentang kekristenan progresif. Nah, apabila formulasi pengakuan iman dianggap sebagai pernyataan teologis yang mempresentasikan ajaran atau doktrin atau bahkan dogma gereja, maka formulasi dan pernyataan teologis tersebut harus memenuhi syarat. Yang pertama, didasarkan pada bukti-bukti biblika dan eksegetikal yang kuat. Karena apa? Karena bukti yang tidak kuat tidak pernah bisa diterima. Yang kedua, koherensinya saling terkait sebagai sebuah sistem dan tidak kontradiktif, tidak bertentangan satu sama lain. Misalnya doktrin Allah tidak boleh bertentangan dengan soteriologis, doktrin keselamatan. Doktrin Allah tidak boleh bertentangan dengan kristologi, ya, doktrin tentang Kristus. Doktrin soteriologis tidak boleh bertentangan dengan gereja, satu sama lain, sampai eskatologi, dari teologi proper, doktrin tentang Allah, sampai kepada eskatologi tentang akhir zaman, tidak boleh ada yang kontradiktif satu dengan yang lainnya, karena kontradiktif tidak pernah bisa diterima. Jadi formulasi atau pernyataan yang kontradiktif jelas bertentangan dengan hukum logika dan tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nah, semua butir, ya, saya sudah melakukan riset awal tentunya, ya, tentang pengakuan iman GBS, dan saya menemukan berpendapat pengakuan iman Gereja Betel yang jumlahnya ada 12 butir, itu bukan hanya doktrin tindasan kristologi, bukan hanya doktrin tindasan kristologinya saja koheren, ya, dan tidak kontradiktif, tetapi semua butir dalam pengakuan iman tersebut koheren dan tidak kontradiktif satu sama lain. Jadi doktrin tindasan kristologinya itu koheren, tidak kontradiktif, bahkan semua butir dari 12 pengakuan iman itu satu sama lain terkait dan tidak kontradiktif, ya. Nah, dan yang terpenting apa? Saya melihat bahwa dasar teologis ada, ya, memadai bagi pengakuan iman dari 12 butir pengakuan iman Gereja Betel Injil Sepenuh itu. Nah, 12 butir pengakuan iman Gereja Betel Injil Sepenuh demikian. 1. Kami percaya bahwa Alkitab itu firman Allah yang hidup. 2. Kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu tunggal adanya. 3. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah yang hidup. 4. Kami percaya bahwa semua manusia itu sudah terhilang dalam dosa. 5. Kami percaya bahwa manusia hanya dapat diselamatkan jika mereka dijadikan baru dalam Tuhan Yesus Kristus. 6. Kami percaya bahwa tiap-tiap orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus menerima baptisan secara selam. 7. Kami percaya bahwa tiap-tiap anak Tuhan yang menerima baptisan Roh Kudus harus disertai dengan tanda lidah asing. 8. Kami percaya bahwa tiap-tiap anak Tuhan harus hidup dalam kesucian. 9. Kami percaya bahwa tiap-tiap hamba Tuhan harus mempunyai karunia Roh Kudus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. 10. Kami percaya bahwa tiap-tiap orang beriman dapat disembuhkan dari segala penyakit oleh kuasa doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-11, kami percaya perjamuan suci itu adalah tanda kasih Allah kepada kami yang harus sering dilakukan. Dan 12, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali sebagai mempelai gerejanya dan raja atas segala raja untuk memerintah seluruh dunia. Bahkan dalam pengakuan iman ini, ya, kekudusan progresif itu dimuat. Ya. Di butir yang ke-8 dikatakan, kami percaya bahwa tiap-tiap anak Tuhan harus hidup dalam kesucian. Ini adalah yang dimaksud hidup dalam kesucian adalah pengudusan yang progresif. Ya. Ada. Nah, berdasarkan triase teologis atau theological triad, ya, dari R. Albert Mohler, ya. Albert Mohler seorang teolog, juga seorang gembala sidang, pendeta tentunya, ya, Injili, baptis, ya. Maka pengakuan iman GBS butir 1 sampai butir 5 merupakan doktrin primer, inti dari kekristenan. Sedangkan butir 6 sampai 12 merupakan doktrin sekunder. Disebut doktrin primer kenapa? Karena merupakan doktrin historik yang diakui secara universal oleh kekristenan ortodoks. Ya, seperti Alkitab adalah firman Allah, ya, Allah Trinitas. Di butir pengakuan iman pertama, Gereja Betel menempatkan Alkitab adalah firman Allah hidup. Lalu percaya butir yang kedua, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Lalu kemudian mengakui tentang Kristus, anak Allah yang hidup, anak Allah yang kekal. Ya. Lalu menjelaskan bahwa manusia sudah terhilang dalam dosa. Ya. Bicara tentang dosa kejatuhan manusia. Lalu butir yang ke-6 secara koheren dengan butir yang ke-4, butir yang ke-5 mengatakan manusianya dapat diselamatkan jika mereka dijadikan baru dalam Kristus Yesus. Itu esensial. Dijadikan baru itu berarti menerima kelahiran kembali. Ya. Atau disebut dengan hidup baru dalam Kristus. Ini adalah inti soteriologis. Hidup baru dalam Kristus, kelahiran kembali itu adalah penanaman hidup kekal.
Hidup kekal itu yaitu hidup baru itu. Hidup kekal itu, hidup baru itu yaitu hidup kekal itu. Yang ditanamkan oleh Allah sebagai karya Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi itu sangat esensial sekali. Ya. Disebut esensial karena ini merupakan pengakuan yang diakui secara universal oleh Kristen Ortodoks, Injil konservatif, dan berbagai aliran teologi dan tradisi gereja seperti Reform, Wesleyan, Baptis, Pentakosta, Karismatik, dan lainnya. Hal yang paling mendasar primer yang dipegang oleh ortodoksi dan Injil konservatif adalah keyakinan pada doktrin-doktrin historik iman Kristen seperti kepercayaan pada Allah Trinitas, pribadi Kristus yang hipostatik, duinatur, satu pribadi tunggal, keberdosaan manusia akibat kejatuhan dalam dosa, keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, dan keselamatan hanya ada dalam Dia dan karena anugerah yang diterima melalui iman saja, yang ditemukan bersumber pada Alkitab sebagai otoritas. Ya. Nah, sedangkan itu doktrin primer esensial, ya. Dan gereja Betelgeuse pun punya itu di butir 1 sampai butir yang kelima di pengakuannya. Sedangkan doktrin sekunder, walaupun disebut sekunder, bukan berarti tidak penting. Itu penting karena terkait dengan butir-butir yang sebelumnya. Ya. Jadi penting, walaupun sekunder bukan tidak penting-penting. Hanya, ya, penekanan doktrin yang bersifat sekunder ini berbeda antara aliran teologi atau sinode tertentu atau pandangan-pandangan teologi tertentu. Ya. Saat ini ada banyak aliran dan denominasi dalam tubuh Protestan misalnya. Berbagai denominasi telah menekankan satu atau beberapa ajaran berbeda dari yang lain. Misalnya Wesleyan sangat menekankan kesucian, perfeksionis, lebih daripada yang lainnya. Ya, kemudian Baptis menekankan baptisan selam lebih daripada yang lainnya. Yang berbeda dengan Presbyterian dan Reform yang menekankan kedaulatan Allah lebih daripada yang lainnya. Sementara Pentakostal dan Karismatik lebih menekankan Roh Kudus dan karunia-karunia lebih daripada teologi atau pandangan-pandangan atau aliran-aliran lainnya. Namun yang harus ingat adalah bahwa perbedaan itu dalam wilayah isu-isu yang non esensial atau bukan yang primer sifatnya sekunder. Karena itu perbedaan itu sah-sah saja, boleh. Dan kita harus setia, ya, di dalam sinode aliran teologi atau gereja-gereja kita sendiri. Dan kita memang menyadari pasti akan berbeda dan terpisah satu dengan yang lainnya. Tapi dalam hal yang esensial kita satu. Dalam hal yang berbeda, oke, kita bisa memberikan ruang toleransi. Tapi terhadap doktrin-doktrin esensial yang berbeda, kita tidak boleh beri konsentrasi. Orang yang merendahkan Alkitab, kita tidak boleh toleransi dengan mereka. Orang yang tidak percaya pada Trinitas, orang yang merendahkan pribadi dan karya Kristus sampai merendahkannya pada tingkat bahwa pribadi Kristus adalah manusia, korbannya sama sekali tidak berarti. Kita tidak boleh kompromi terhadap hal-hal yang esensial itu, tapi terhadap hal-hal yang bersifat perbedaan cara perjamuan kudus, perbedaan cara baptisan, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, mari memang kita perlu melakukan sesuai dengan aliran teologi kita, sinode kita, dan kepercayaan-kepercayaan dalam keyakinan-keyakinan dalam kita tetap setia di sana. Ya. Walaupun kita berbeda satu dengan yang lainnya, ya, kita dianjurkan dalam beberapa hal ini sepakat untuk tidak sepakat, sah-sah saja. Namun kita dianjurkan untuk setia pada keyakinan doktrin tersebut di aliran teologi dan gereja kita masing-masing sambil tetap apa? Sambil tetap memelihara kesatuan tubuh Kristus. Nah, jadi pengakuan iman GBS yang saya jelaskan tadi, khususnya pengakuan iman yang primer ini, kompatibel dengan keyakinan historik, dan pada saat yang bersamaan jelas kontras atau menentang atau berlawanan dengan keyakinan Kristen progresif yang menolak esensial doktrin dari kekristenan. GBS dari pengakuan iman dan pengajaran dasar saja jelas bertentangan dan menolak Kristen progresif, menolak keyakinan dari Kristen progresif. Ya, jadi dapat disimpulkan berdasarkan pengakuan iman dan doktrin-doktrin dasar GBS, sinode GBS ini dengan tegas menolak pandangan dan keyakinan Kristen progresif.